Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita bertemu di materi kedua, yaitu mengenai komponen-komponen dari komputer. Kalau kemarin kita sudah belajar komputer itu apa, terus komputer terdiri dari apa aja. Nah, sekarang kita lebih mendalam mengenai komponennya. Ya, yang pertama, komponen komputer apa aja ya? Oke, komponennya terdiri dari monitor sebagai output, CPU output yang nanti akan menjalankan semua proses yang terjadi pada sebuah monitor yang terhubung. Nanti kita lebih dalam lagi mengenai uh, input yang perangkat-perangkat atau input yang ada di CPU. Lalu apalagi? Oke, ada keyboard sebagai outputnya, ada mouse sebagai output, dan ada tambahan ya, perangkat tambahan di luar dari ketiga ini, yaitu speaker ya. Lanjut, kita akan membahas mengenai monitor yang pertama. Apa sih monitor itu? Nah, gimana sih fungsinya monitor? Oke, monitor merupakan perangkat output yang dapat mengubah sinyal digital dari komputer melalui port VGA menjadi tampilan grafis. Nah, seperti ini. Ketika monitor mengubah perangkat output yang dapat mengubah sinyal digital melalui kabel VGA yang akan nanti terhubung atau akan menampilkan sebuah gambar grafis. Nah, itu adalah pengertian dari sebuah monitor. Lanjut, selanjutnya adalah keyboard dan mouse. Oke, keyboard merupakan perangkat output juga yang berada dalam sebuah komponen komputer ya. Fungsinya yaitu di mana perangkat outputnya ini yang memberikan suatu input ya, input pengolahan data berupa data numbering, karakter alfabet ya, di mana kedua karakter ini akan dapat difungsikan memiliki fungsi yang berbeda juga ya. Seperti apa? Seperti gabungan dari Ctrl plus C yang fungsinya ini nanti akan muncul pada monitor atau kinerjanya laptop atau komputer sebagai copy. Nah, itu. Lalu mouse adalah perangkat output juga, di mana mouse ini hanya sebagai fungsi untuk digunakan untuk menggerakkan kursor pada area layar monitor kalian ya. Dan ada fungsi lainnya seperti klik kanan, klik kiri ya. Lalu kita masuk ke pada pengertian CPU ya, Central Processor Unit ya, dimana semua pengolahan atau kinerja dari sebuah perangkat agar komputer dapat menyala atau beroperasi atau memproses semuanya ada di dalam perangkat-perangkat CPU. Apa aja perangkatnya? Oke, yang pertama adalah motherboard ya, motherboard. Yang kedua apa? Yang kedua adalah power supply ya. Lalu yang ketiga ada apa? Ada RAM. Oke, di RAM dibedain jadi RAM, ada ROM ya. Lalu keempat ada prosesor ya. Lalu terakhir ada hard disk. Nah, kelima perangkat ini yang ada di dalam CPU sangatlah penting berperannya ya, agar CPU atau komputer kita dapat berjalan dengan sebaik mungkin. Oke, sekarang kita bahas mengenai pengertian dari si motherboard ya. Pada tahu belum motherboard itu apa? Oke, motherboard adalah papan sirkuit ya, sebagai komponen elektronik yang terhubung seperti pada PC atau Macintosh ya, disingkat dengan kata BOPO. Nah, motherboard dengan kata lain papan utama yang berupa PCB yang memiliki chip BIOS atau program berpenggerak atau jalur-jalur dan koneksi sebagai penghubung akses masing-masing perangkat. Jadi semua perangkat yang nanti kita bahas di motherboard, itu di motherboard ada perangkat-perangkat lagi yang terhubung. Kayak power supply terhubung kemana di motherboardnya, lalu tadi BIOS
chip BIOS harus diletakkan di mana, lalu prosesor diletakkan di mana, itu letaknya akan di papan motherboard ya. Lalu yang kedua adalah pembahasan mengenai power supply. Nah, tadi kan di sebelumnya power supply itu terdiri dari 3 ya. Dari power supply AT, ATX, dan PTX. Nah, power supply sendiri fungsinya sebagai perangkat keras yang bertugas menyalurkan tenaga listrik secara keseluruhan kepada perangkat keras komputer yang ada di dalam CPU agar agar tenaga listrik yang mengalirkan ke motherboard, hard disk, DPC room, dan perangkat lainnya yang ada di CPU itu dapat berjalan ya. Lalu tadi perbedaan tiga jenisnya, ada AT. Oke, AT ini adalah singkatan dari Advanced Technology ya, di mana tergolong dalam jenis mempunyai 12 pin konektor. Nah, ini adalah AT ini adalah fungsi yang paling lama ya, fungsi paling lama jadul. Dia dipakai oleh dulu sama Pentium 1 ya, lalu sama Pentium MMX, Pentium 2, Pentium 3. Lalu masuk ke ATX. Oke. ATX apa? ATX. Oke. ATX adalah singkatan dari Advanced Technology Extended ya, yang memiliki konektor 20 pin. Nah, di mana ATX ini digunakan pada komputer dengan CPU Pentium 3, Pentium 4, dan CPU AMD. Nah, lalu yang terakhir adalah BTX. Nah, ini yang paling terbaru, power supply yang paling terbaru yang kita gunakan sampai saat ini ya, selalu berkembang. Nah, BTX adalah Balance Technology Extended ya, mempunyai 24 pin konektor ya. Lalu dilengkapi juga dengan konektor power SATA 15 pin. Nah, ATX ini digunakan pada komputer 2 core, core duo, quad core, i3, i5, i7, dan AMD model terbarunya. Nah, itu dari pengertian dari si power supply. Lalu masuk ke memori. Nah, kalau ini adalah memori internal sih sebenarnya ya, ada di dalam. Nah, kalau memori ini ada penyimpanan ya, penyimpanan yang ada di dalam motherboard ya, di mana memorinya ini akan bekerja dalam CPU. Nah, data ini akan setiap diproses atau penyimpanannya pada memori ini. Nah, memori utama itu dibedain menjadi 2, ada RAM sama ROM. Kalau RAM itu random access memory ya, di mana memori yang mendukung proses penulisan ya dan pembacaan data yang tersimpan kepada komputer ya. Lalu ini seperti apa RAM dikenal seperti SRAM, EEPROM, DDR1, DDR2. Nah, lalu bedanya sama ROM apa? Kalau ROM adalah read only memory. Nah, ini penyimpanan data BIOS ya. Biasanya penyimpanannya untuk di data BIOS ya. Data BIOS itu nanti kita masuk ke baterai BIOS ya, baterai BIOS yang fungsinya untuk mengatur komponen komputer dalam komputer. Nah, biasanya memori tersebut hanya dapat dibaca saja dengan jenis ROM seperti AmbiBIOS dan Award BIOS ya. Lalu masuk ke prosesor. Nah, prosesor adalah sebuah inti dari perangkat CPU ya, yang bekerja pada keseluruhan. Nah, biasanya kalau kayak otak ada otak dari semuanya komponen yang ada pada sebuah komputer ya, di mana sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dengan fungsi melakukan perhitungan dan penjelajahan tugas. Nah, itu dari prosesor. Lanjut yang terakhir adalah hard disk. Oke. Hard disk adalah perangkat keras komputer yang menyediakan ruang penyimpanan. Kok sama kayak memori? Ya, oke. Nih, bedanya memori sama hard disk. Kalau tadi kan memori ada DDR1, DDR2, lalu ada RAM, ada ROM. Ya, di pembedaannya. Itu ada penyimpanan kalau RAM itu penyimpanan ketika
komputer masih menyala. Tapi kalau hard disk adalah penyimpanan ruang penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan atau membaca data pada komputer. Nah, ini sifatnya tidak akan hilang penyimpanannya walaupun komputer itu mati, ya, dimatikan. Nah, tapi kalau memori dicabut lalu kita nyalakan tanpa ada memori, maka penyimpanan yang ada di memori itu akan hilang. Tapi kalau si RAM hard disk tetap ada, ya, walaupun komputernya sudah dimatikan. Nah, itu perbedaannya. Nah, lalu masuk ke motherboard. Nah, ini adalah papan motherboard, di mana papan motherboard ini kan tadi akan terhubung dengan semua jalur-jalur pada komponen yang power supply, terus hard disk, terus apalagi ada heatsink, ya, lalu ada CPU letaknya nanti. Nah, semuanya akan terhubung agar suatu komputer bisa nyala atau bisa beroperasi, ya. Yang pertama nih ada soket prosesor. Nah, soket ini adalah tempat penaruhan dari sebuah prosesor. Nah, ini pemasangannya harus hati-hati, ya, karena kalau misalnya di soketnya ini ada pin yang bengkok, maka nanti prosesornya kita sudah tidak bisa digunakan lagi, harus diganti ulang. Nah, lalu ada slot RAM. Mana slot RAM? Oke, slot RAM di nomor 2. Ini, ya, nih. Tempatnya RAM nanti dibedakan, setiap slot itu beda. Nanti ada slot untuk memori RAM DDR berapa, DDR1 atau DDR2 atau DDR3, ya. Lalu ada NOT bridge nih, NOT bridge yang ini. Nomor 3, fungsinya dari NOT bridge adalah salah satu komponen penting dari motherboard, ya. Titik fokus dari motherboard yang disebut dengan memory controller hub, ya, terhubung dengan soket prosesor, slot RAM serta slot AGP. Lalu ada slot PCA. Mana PCA nomor 4? Oke, yang ini, ya, slot PCA biasanya disebut dengan card dari card design, ya. Slot merupakan tambahan suatu eksternal pada komputer, ya. Biasanya kalau kamu mau upgrade laptop kamu atau mau upgrade komputer, nanti slot PCI-nya bisa ditambahkan. Apa aja? Seperti card design, terus LAN card, dan card penambahan lainnya. Lalu ada slot VGA nomor 5. Oke, nih slot VGA. Oke, slot VGA biasanya disebut dengan slot AGP, Extended Graphics Port, digunakan untuk meletakkan atau memasang VGA card, kartu grafis yang ditunjukkan untuk menambah kapasitas atau daya dari yang hobinya ngegame, ya, kayak gitu. Jadi itu bisa kamu taruh di slot VGA. Lalu ada yang keenam, ada serial port connection. Oke, mana nomor 6 ini, ya. Fungsinya buat apa? Oke. Fungsinya sebagai tempat dudukan pin atau port USB pada casing kabel port USB yang berada satu paket dalam casingnya. Nah, itu nanti kalau udah mulai praktek akan nanti kita coba. Lalu yang ketujuh adalah 24 pin power connector. Oke, nih. Yang ini, ya, biasanya ini buat tempat penghubungnya power supply, ya, biar untuk bisa mengantarkan listrik ke seluruh bagian motherboard, ya. Terus yang ke-8, antarmuka IDE primer dan sekunder. Mana? Ini, yang ini. Oke, fungsinya buat apa? Oke, fungsinya sebagai konektor IDE atau konektor PATA yang pendekatannya dari Integrated Device Electronic yang mendukung perangkat IDE seperti hard disk dan CD atau DVD driver. Nah, terus berarti ini nanti kabelnya dicolokin ke sini sesuai dengan DVD drivernya, ya. Lalu yang ke-8 udah. Ke-9, slot PCA Express. Oke, nih yang sebelah sini, nih yang ini, ya. Oke, fungsinya buat apa? Oke, fungsinya untuk digunakan sebagai penambahan port USB atau komponen tambahan lainnya. Nanti kalau ada USB tambahan, nanti kabelnya ditaruh di sini. Pasti ada kok yang ditaruh di sini, maksudnya dicolokin, ya. Lalu yang ke-10, CPU fan connection, ya. Yang mana? Oke, yang 10 nih.
Yang 10 itu yang ini ya. Nah, ini sama pin slot ya. Dimana slotnya ini berperan menghidupkan kipas pendingin prosesor. Apa yang biasa disebut dengan heatsink biar nggak panas perangkat-perangkat yang ada di motherboard saat bekerja kayak gitu. Lalu yang ke-11 adalah 4/8 pin power processor. Nah, itu yang nomor 11 nih yang ini. Nah, itu sama pin juga ya, dimana fungsinya ini menyalurkan daya pada prosesor. Nah, tergantung nanti pinnya, ada pin 4, ada pin 8. Nah, yang terakhir adalah baterai CMOS. Nah, ini fungsinya dari penyimpanan dari BIOS. Nah, yang ini nomor 12 ya, ini namanya baterai CMOS ya, untuk penyimpanan pengaturan data waktu ketika komputer dimatikan. Nah, biasanya berperan pada si BIOS. Oke, sampai sini. Nanti selanjutnya akan kita mulai bagaimana perakitan atau bagian-bagian perangkat yang di dalam CPU itu terhubung kepada motherboardnya. Kalau kita sudah mengenal semua komponen yang ada di motherboard, nanti kita sambungkan ke perangkat-perangkatnya. Kayak tadi power supply, penghubungnya kemana, terus RAM ditaruhnya di mana ya. Itu nanti kalau kita sudah merakit CPU-nya, baru tinggal hanya menyalakan kabel-kabel VGA yang ada di output untuk ke monitor, ke keyboard, ke mouse. Nah, sampai sini untuk lebihnya dipahami ya, karena nanti akan ada soal di e-learning. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.